welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di sharing is caring kali ini kita sudah kedatangan kakak alumni. Di sini ada Kak Bintang. Gimana kabarnya? Sekarang sih baik. Kuliahnya lancar? Kuliahnya alhamdulillah lancar. Lancar ya. Nah, Kak Bintang ini sedang menyelesaikan studinya di mana, Kak? Di Ilmu Administrasi Fiskal UI. UI. Nah, sebelum kita mulai nih Kak, kita mau ngebahas administrasi fiskal UI. Kak Bintang perkenalkan diri dulu, sapa adik-adiknya dan viewers kita yang nonton. Halo semua, perkenalkan saya Bintang Talaon. Sekarang saya sedang menempuh studi di Ilmu Administrasi Fiskal UI. Sekarang OTW semester 4. OTW semester 4 nih ya. Iya. Terus saya dari angkatan 13 sama 14. Oke, angkatan 13 Kak Bintang. Nah, Kak Bintang nih jurusannya administrasi fiskal ya, tadi udah disebutin. Administrasi fiskal itu kenapa ngambil jurusan itu? Kalau ditanya kenapa ngambil, kayaknya enaknya cerita dari kelas 12, awal kelas 12. Boleh, silakan diceritakan asal muasal ya Kak ya. Asal muasal kenapa ngambil administrasi fiskal, dari awal memang udah terpikir seperti itu atau mungkin ada pikiran lain terus tiba-tiba mendekati hari H langsung ganti administrasi fiskal, gimana Kak ceritanya? Jadi pas kelas 12 itu saya sebenarnya ngambilnya tetangganya administrasi fiskal. Apa tuh Kak? Administrasi niaga gitu. Sama-sama administrasi ya? Oke, Iya. administrasi niaga awalnya. Iya. Lalu? Jadi pas itu kan saya emang udah ngebet itu, terus ya udah pas SNM saya jadinya ngambil administrasi niaga. Oke, pas SNM. Pas SNM pilihan pertamanya administrasi niaga, UI. Pilihan keduanya? Dan keduanya manajemen UI, Bu. Nggak ada fiskal-fiskalnya Kak? Iya, Bu. Oke, itu SNM. Terus di SNM ternyata beruntung atau tidak? Belum beruntung. Sebenarnya udah sesuai ekspektasi, Bu, kalau emang nggak beruntung gitu. Udah sesuai ekspektasi, berarti nggak berharap dong? Ya berharap, cuman ya realistis, Bu. Kita kan harus Realistis. realistis. Oke, karena waktu itu ngambilnya UI administrasi niaga, SNM. Iya. Ya udahlah, bismillah aja gitu ya. Iya. Oke. Setelah itu Kak, terus pas itu kan ternyata kan SBM-nya diundur, jadi tadinya April jadi bulan Juli tuh, Bu. Iya. Nah, di situ saya mikir, Bu, kalau administrasi niaga sama manajemen itu kan kayak intinya kan kayak mengelola bisnis gitu ya, Bu. Nah, itu tuh menurut saya tuh itu bisa dipelajarin di mana ya maksudnya? Bisa dipelajarin di luar bangku kuliah gitu, Bu. Oke. Jadi terus juga menurut saya tuh ilmunya tuh terlalu general, Bu. Oke. Jadi saya nggak spesifik gitu ya? Iya, Bu, saya akhirnya nyari yang spesifik. Pas itu saya sebenarnya jatuh hatinya sama akuntansi, Bu. Awalnya apa sebelumnya? Iya. Akuntansi. Terus karena emang saya pengennya UI kan kan kalau SBM kan dua pilihan tuh, Bu. Entar dulu. Jadi kan pas akuntansi itu temennya itu kalau di via gitu di ilmu administrasi itu ilmu administrasi fiskal, Bu. Iya. Jadi ya udah saya pas SBM itu ngambilnya ilmu administrasi fiskal pilihan pertama, UI. Terus pilihan yang keduanya akuntansi UPN, Bu. UPN Veteran Jakarta. Iya. Oke. Jadi akhirnya tuh pas gara-gara SBM diundur, tadinya administrasi niaga di SNM, terus manajemen UI, terus akhirnya akuntansi karena sama-sama di akuntansi itu ilmu administrasi kan sama satu rumpun dengan administrasi fiskal. Iya. Akhirnya ngambil administrasi fiskal pilihan pertama. Iya. Tapi dari SNM sampai SBM pilihan pertama itu kan UI terus ya pilihnya. Kenapa sih Kak pengennya UI banget atau gimana Kak? Ada beberapa hal sih, Bu, yang boleh dibocorin nggak halnya? Jadi saya itu diharuskan tanda kutip milih UI itu karena kan saya kan pertama nggak bisa ngekos sama nggak mau juga sih, Bu, sebenarnya. Nggak mau juga, bukan nggak boleh ya? Nggak boleh sih boleh. Boleh tapi kamu nggak mau. Iya. Oke, terus kan kalau begitu kan kalau UI kan bisa PP lah ya, Bu, ya, KRL. Iya, naik KRL. Terus juga kan namanya UI kan salah satu kampus terbaik ya, Bu. Jadi siapa sih gitu, Bu, yang nggak mau? Siapa sih yang nggak mau? Jadi ya udah. Terus abis itu saya lihat apa ya, iklim pergaulannya, Bu, cocok sama saya. Soalnya kan saya kan orangnya kan apa ya namanya, orang yang suka sosial politik gitu kan. Terus sama apa ya namanya, pokoknya terus juga kalau di UI itu pergaulannya itu lebih mentingin ke dunia pasca kampus itu dia lebih mentingin
mendingin industri gitu Bu, Oke. daripada akademik. Jadi itu emang cocok banget buat saya. Cocok. Iya. Menurut kamu itu relate lah sama diri kamu ya. Iya, bener. Akhirnya jadinya milih UI lah di situ. Dan alhamdulillah di SBM pilihan pertama administrasi fiskal UI diterima ya Kak Iya, ya. alhamdulillah. Kan berarti Kak Bintang nih jalur SBM. Masih inget nggak waktu itu nilai UTBK-nya berapa sih? UTBK karena pas itu 2020 awal Covid, jadi kan TK-nya nggak ada tuh, Oke. jadi kita tes doang. Itu sangat-sangat menguntungkan ya Kak ya. Banget Bu, banget. Apalagi udah diundur, terus Diundur? TK-nya nggak ada. Cuma TPS. Tapi di lain sisi juga saya kecewa Bu. Kecewanya Soalnya pas udah belajar. Iya, saya pas dari awal kelas 12 tuh saya fokusnya TKA Bu. TPS-nya malah enggak. TPS-nya iya Bu, malah ya udahlah ntar aja TPS ini gitu. Tapi TPS kan lebih mudah ya daripada Iya. TKA. Berapa tuh skornya? 623,48. 623,48 itu TPS aja pada saat itu Iya, ya. iya, Bu. Alhamdulillah jadi dapat ke UI. Nah, ada lagi nggak Kak? Ini ceritanya udah bersambung atau masih? Belum bukan. Masih. Masih kan pas masih. itu kan saya kan SBM tuh. Terus kan ternyata kan sebelum pengumuman. Jadi pengumuman tanggal 14 Juli. Oh, 14 Agustus pas itu. Nah, terus ternyata simaknya itu tanggal 5 Agustus. Iya. Jadi Kak kan Bintang udah ikut. Iya, simak. jadi saya juga ikut simak. Oke, disimak pilihnya. Nah, di situ saya pilihnya pertama akuntansi, Bu. Oke. Jadi saya nyari aman akuntansi UI itu di simak. Oke, Nah, terus? keduanya ilmu ekonomi. Terus baru yang ketiganya fiskal. Fiskal. Iya. Pas disimak pengumuman dapat atau enggak Kak? Enggak Bu, soalnya kayaknya kan pengumuman kan 14 Agustus tuh kalau SBM. Terus simaknya tanggal 18, mungkin karena udah Tahu dapet di udah SBM, ada iya. kuotanya udah terisi. Iya, Bu. Oke, jadi nggak dapat tuh Udah di dapet. simaknya. Ada lagi Kak? Kayaknya udah sih Bu. Soalnya Udah. saya cuman ikut 3 itu aja, terus fokusnya UI mulu. UI gitu. terus ya. Iya. Disolawatin terus tuh UI-nya. Iya, Bu, tiap malam. Tiap malam. Itu tips juga tuh buat kalian. Nah, kemudian di administrasi fiskal tuh belajarnya apa sih Kak? Di administrasi fiskal belajarnya itu yang pasti kan pajak Bu. Jadi Iya. sebenarnya fiskal itu maksudnya pajak kan, mungkin banyak yang bingung ya Bu. Iya. Ini fiskal apa sih? Iya. Nih, apa sih, belajar apa sih itu? Kayak masih kurang familiar ya. Iya Bu. Intinya belajar pajak Bu. Nah, Terus bedanya sama pajak yang D3 ya Bu. iya? Nah, Itu apa? nah itu yang seingat saya tuh, sama setahu saya itu kalau di fiskal itu kita belajar sebagai pembuat kebijakan juga Bu. Sebagai pembuat kebijakan. Mm-mm. Kalau di pajak Kalau di pajak kan, kalau D3 pajak kan dia kan lebih ke apa, praktek gitu. Jadi Iya. ya mungkin lebih ke bagaimana ngisi SPT, terus Oke. ya yang Pelaksana, praktis. pelaksana iya, pajaknya ya Hmm. di lapangan. Oke. Terus selain itu Kak, yang dipelajari apa lagi Kak di fiskal? Nah, karena kita belajar pajak, kita juga pakai akuntansi Bu. Jadi Oh, saya gitu. tetap belajar akuntansi juga. Jadi nggak rugi-rugi banget ya kamu nggak masih diterima dapat. di akuntansi. Iya, Bu. Emang udah Karena di administrasi fiskal udah include pajak sama akuntansi. Iya. Oke, terus apa lagi Kak? Terus, nah karena kita juga pas di apa belajarnya sebagai pembuat kebijakan itu kita dapat materi sosial sama hukumnya Bu. Oke. Iya, terutama hukum pajak itu kan ya lumayan ribet ya Bu ya, sama Iya. peraturan turunannya gitu. Oke. Terus kalau sosialnya sendiri itu dari matkul fakultas Bu misalnya. Matkul Fakultas. Fakultas. Kan ilmu administrasi. Oh iya, ilmu administrasi wajib ya berarti ya. Iya. Oke. Berarti sebenarnya administrasi fiskal ini dia adalah include dari jurusan akuntansi, ada sosialnya, ada hukumnya, Iya. ada pajaknya. Terus Kak, kan tadi di awal Kak Bintang nyebut administrasi niaga. Iya. Ya kan? Apa sih bedanya jurusan administrasi fiskal dengan administrasi niaga atau administrasi lain? Kan banyak tuh Iya. administrasi niaga, fiskal, administrasi bisnis gitu kan. Iya. Ada apalagi tuh administrasi Publik. publik Iya. gitu kan. Apa tuh bedanya yang menjadi keunikan di fiskal? Kalau di UI sendiri kan FIA-nya punya 3 jurusan ya Bu. Iya. Ada negara, niaga, sama fiskal. Nah, ya administrasi negara tuh. Nah, iya. Heeh. Nah, sebenarnya kalau negara itu sama aja publik, Bu. Oh, hampir sama ya. Oke. Iya, jadi kayak cuman mungkin nomenklaturnya, Bu, penamaannya aja, Bu, yang Iya, beda. betul. Nah, jadi kalau di administrasi publik ya mungkin lebih ke bagaimana menciptakan pelayanan publik yang baik gitu, yang Oke. sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu administrasi. Gitu. Oke, layanan ya, layanan Mm-mm. publiknya. Terus kalau administrasi bisnis atau niaga itu ya udah Bu, jadi bagaimana menjalankan bisnis tapi sesuai dengan hukum yang ada gitu, bukan namanya Oke. ilmu administrasi kan belajar
hukum juga ya Bu. Sesuai dengan ininya ya, job niche-nya. Iya Bu. Oke. Iya. Jadi nggak semata-mata mencari keuntungan, tapi Iya. juga harus legal gitu. Iya, secara legalitas hukumnya di mata hukum ya Nah, jelas iya. gitu ya, Iya. intinya gitu. Nah, kalau fiskal tadi kan belajarnya banyak ya, Iya. pajak, akuntansi, terus sosial, hukum juga ya. Nah, kemudian sejauh ini Kak Bintang udah semester 4 ya. Udah semester 4. Apa sih kesulitan atau kendala yang dihadapi? Kesulitannya mungkin karena online ya Bu. Jadi pas Sampai saat ini? sampai saat ini masih online Oke. Bu. Jadi pas semester 1 tuh saya agak kesulitan Bu. Kesulitan Apa tuh? cari temen, terus Oke. apa sih? Nanya-nanya ya, tugas. bergaul gitu. Apalagi kan yang dari Bekasi kan dikit ya Bu di situ. Iya. Jadi ya intinya kayak kurang main gitu Bu. Di situ banyak kan dari mana Kak? Jakarta sih Bu. Jakarta ya. Dari 14 Bekasi berapa orang? 14 Bekasi kayaknya kalau di VIA itu cuman satu deh Bu. Bintang Itu- doang. Iya, cuman kalau di angkatan saya doang. Cuman kalau di sama itu Bu Kak Nabila. Kak Nabila administrasi Iya. negara. Nah, Oh. Kakak kelas ya. Iya. Terus kalau yang dari SMA Bekasi, Paling itu Bu, SMA 1 sama SMA 5. SMA 1 sama 5 dan ada kita 14. Suatu kebanggaan. Iya. Sisanya Jakarta semua ya. Jakarta, Depok, Bogor. Oke. Terus kebanyakan angkatannya Kak Bintang jalur apa tuh? Kalau kebanyakan sih simak Bu. Saya kan simak kan makan kuota 50%. Iya, hampir banyak ya. Iya, buat yang reguler. Oke. Yang jalur SBM-nya? Jalur SBM 30% seingat saya. 30% ya. Oke. Nah, kemudian Kak, prospek kerjanya. Tadi kan sih memang udah disinggung ya pajak ya. Berarti Iya. kaitannya prospek kerjanya pun pajak. Cuma mungkin bisa dijelaskan sama Kak Bintang, prospek kerjanya di administrasi fiskal tuh seperti apa sih? Kalau dari fiskal sendiri tuh kalau dari anak-anaknya idealnya ya Bu. Idealnya. Itu kerjanya tuh di Big Four Bu, konsultan Big Four, Oke. akuntan publik. Jadi dia ya jadi konsultan pajak di situ Bu. Konsultan. Nah. Oke. Terus selain konsultan pajak, karena dia dapat matkul akuntansi gitu Bu, mungkin bisa lah merembet-rembet ke akuntansi kayak mungkin staff payroll atau mungkin account payable gitu. Pokoknya yang akuntansi gitu Bu. Akuntansi. Oke. Terus juga setahu saya bisa jadi itu Bu, kuasa hukum wajib pajak Bu. Kan karena dia belajar Hukum. Ada hukum. KUP-nya juga, ada hukum pajaknya juga. Jadi kan pasti kan ngerti tuh Bu bagaimana kalau nanti berargumen di pengadilan pajak gitu. Nah, Oke. nah itu bisa Bu. Bisa ya, banyak banget berarti ya Kak ya. Lumayan. Ya, dan kalau kakak-kakak tingkat yang Kak Bintang tahu juga banyaknya di bidang itu tadi yang disebut. Iya, Bu. Kebanyakan di situ. Kalau Kak Bintang sendiri pengennya jadi apa sih? Saya sih sebenarnya sih yang pengen sih di kondisi ideal itu Bu. Jadi, Di kondisi ideal yang tadi disebutkan iya. ya. Oke, apa yang paling dipengenin? Kan tadi banyak tuh yang disebutin. Pengennya sih itu Bu, konsultan pajak itu di Big Four kan. Di Big Four. Kan Big Four kan perusahaan multinasional gitu. Bu. Iya. Siapa sih yang nggak pengen gitu? Iya, ininya banyak ya. Dua digit Bu. Langsung gitu. Iya, tapi itu Bu kalau menjelang akhir tahun sama ini nih Maret nanti kan batas akhir pelaporan pajak itu sibuknya luar Iya, biasa Bu. udah Bisa- pasti. Iya, tidur di kantor. Bu. Udah pasti, segala sesuatu pasti ada tuntutan, ada kewajiban dan ada hak, Iya. gitu kan sesuai. Oke, nah kemudian Kak tadi apa mungkin biaya kuliahnya nih di administrasi fiskal UI untuk jalurnya Kak Bintang SBM sama nggak sih kayak di jalur SNM atau SIMAK gitu kan? Tadi kan temen-temennya kan ada yang dari SIMAK, ada yang Iya. dari SNM gitu kan? Itu di range berapa atau prosedurnya seperti apa sesuai dengan gaji orang tua atau ada kena UKT harus sekian gitu? Oh ya, ini kan kalau di fiskal itu sebenarnya ada 2 program Bu. Apa tuh? Ada satu reguler, satu paralel. Cuman Paralel. itu kayak cuman buat jalur masuknya Bu. Jadi pas kelas juga campur-campur juga. Iya, tidak cuma dibagi. untuk bayarannya Nah, untuk bayarannya kalau reguler itu baik dari SNM, SBM ataupun SIMAK itu sama semua Bu. sama semua ya, Range-nya itu kalau range ada 5, cuman maksimal itu 5 juta Bu. maksimal 5 juta. Iya, jadi mau anak sultan kalau mau kerja masuknya reguler itu 5 juta. 5 Bu, juta, masuknya. walaupun sultan tuh ya. Iya, kalau reguler iya Bu. masih bisa inilah ya, terjangkau lah ya. Iya Bu. Oke, Kak Bintang juga di range 5 juta. Saya sih karena maksimal 5 juta itu saya dapatnya 3. Dapatnya 3, Iya. alhamdulillah ya, Iya. malah lebih under 5 juta iya. ya. Oke. Nah, kemudian Kak, kalau misalnya administrasi fiskal itu hanya untuk anak IPS atau anak IPA juga boleh? Wah, teman saya banyak yang linjur Bu pas SMA-nya. Oh, gitu? Iya, jadi sebenarnya sih
nggak masalah mau IPA IPS iya. nggak masalah. Selama bisa ngikutin, soalnya tuh pas semester 1, semester 2 itu kan belajar akuntansi tuh. Okay. Nah kan yang IPA nggak dapet akuntansi, jadi banyak yang struggle di situ bu teman Struggle saya. yang anak IPA ya. Iya. Kalau anak IPS sudah biasa lah ya Iya. gitu. Oke, berarti sebenarnya di kelasnya Kak Bintang pun IPA IPS banyak ya? Banyak. Nggak harus IPS karena kan waktu itu identiknya administrasi fiskal identik dengan anak IPS gitu. Tapi ternyata anak IPA boleh. Hati-hati anak IPS. Hati-hati Iya, nanti direbut. hati-hati. Nanti anak IPA langsung milih ini gitu kan yang pengen pajak. Nah, kemudian apa sih menurut Kak Bintang yang perlu dipersiapin sama adik-adiknya dari sekarang nih yang pengen ngambil jurusan, pengen udah mulai pilih PTN dan sebagainya? Kalau persiapan ini persiapan buat mungkin nanti pas menjalani kuliahnya gitu ya, atau mau masuk pas dulu? mau masuknya dulu. Oh, pas mau masuk itu yang pasti sih kalau buat kelas 12 kan udah tinggal beberapa bulan lagi ya Bu? Berapa atau hari gimana? detik lagi kayaknya. Karena sekarang lagi PDSS. Oh iya, itu mungkin kalau SNM kan karena udah nilai gitu, jadi ya udah. Mungkin kalau misalnya sekiranya apa ya, nggak realistis. dapet gitu, ya pokoknya realistis aja kalau di Oke. SNM. Di SNM realistis aja. Nah, pas saya muluk-muluk. Nah pas di SBM atau Mandiri itu baru bisa apa ya, kejar mimpi yang besar gitu. Oke. Maksimalkan usahanya ya. Soalnya kan kalau di SBM kan masih bisa dikejar tuh Bu. Kan ini Januari, UTBK April, masih ada 3 bulan lagi. Masih ada waktu Masih buat sempat. belajar. Jadi persiapannya kalau SNM realistis lah ya. Kalau SBM ya udah kita kejar masih berapa bulan lagi gitu. Gimana ya. Nah, kalau dulu Kak Bintang belajarnya gimana? Kalau belajar Kan dulu, SBM tuh. iya. Struggle-nya gimana tuh? Pas itu sih kan tadi yang udah kayak saya bilang pas awal kelas 12 itu kan ambisnya TKA. Awal kelas 12. Ambisnya TKA tuh. Nah, terus ternyata pas awal 2020 ternyata nggak jadi kan itu ada TKA. Jadi ya udah mulai pas saya tuh belajar TPS tuh sejak ditolaknya SNM. Sejak ditolak SNM. Itu telat hitungannya Bu. Nyesel Iya, saya. sebenarnya telat ya. Tapi alhamdulillah lolos ya. Iya, alhamdulillah. Masih rezeki. Masih rezeki. Tapi buat kalian biar nggak nyesel ya. Jadi mau TKA mau TPS pokoknya semua harusnya digempur dua-duanya ya. Jangan sampai kayak nggak balance gitu ya. Itu dipelajari dari sekarang. Nah, kemudian apa sih Kak harapannya Kak Bintang nih setelah lulus dari administrasi fiskal? Ada planning apa? Kalau planning mungkin saya kan ya kayak yang tadi Bu, pengen sih kerja di kondisi yang ideal itu di Big Four. Cuman ya intinya sih saya sih mau tetap belajar mulu sih Bu. Soalnya kalau nggak belajar kan, maksudnya belajar dalam tanda kutip menambah keterampilan saya gitu di bidang skill pajak. ya. Skillnya. Jadi saya tetap bisa tetap bisa mengembangkan diri. Nah, ya itu. Mengembangkan skill gitu di bidangnya. Terus jadi kan kalau kayak gitu kan perusahaan gitu Bu yang datang ke kita, yang nyari kita gitu. Jadi kayak pengen menambah nilai, value buat diri kita. Gitu ya Kak ya. Mudah-mudahan ya apapun yang dicita-citakan tercapai gitu. Tadi sesuai yang idealnya bisa di sini Bu gitu. Mudah-mudahan kita aminin yang nonton. Nah, kemudian apalagi Kak yang menarik dari administrasi fiskal yang orang nggak tahu, yang mungkin bisa disampaikan? Yang menarik ya. Mungkin ini Bu. Oh iya, lapangan kerjanya itu Bu. Lapangan kerja. Saingannya sama anak akuntansi Bu. Iya kan saya di akuntansi juga kan belajar pajak Bu, walaupun ya mungkin cuma 1-2 semester gitu, tapi tetap aja bisa Bu ngambil lahannya fiskal. Soalnya kan di fiskal itu kan kalau mau jadi pokoknya kerja di bidang pajak itu kan harus ambil brevet. Nah jadi tuh ya anak akuntansi gampang-gampang aja gitu ngambil brevet, ngambil sertifikasi brevet atau USKP, terus nanti kerjanya di bidang pajak. Jadi saingannya tuh anak akuntansi Bu, bukan sesama fiskal gitu. Oh gitu. Kalau sesama fiskal malah mungkin ya persaingannya nggak terlalu berat gitu ya Kak ya. Tapi kalau di akuntansi yang sama anak akuntansi itu ya. Iya, saya kan akuntansi juga kan banyak tuh dari ya hampir semua PTN ada gitu ya. Belum lagi yang PTS. Kalau administrasi fiskal ada di mana aja Kak selain di UI? Kalau administrasi fiskal ya, setahu saya kalau gabungan PTN PTS tuh kurang dari 5 pokoknya atau 5 gitu. Tapi kalau PTN itu cuma 2 Bu, yang S1. PTN, UI sama? UB, perpajakan ya. UB sama UI aja ya. Tapi kalau PTS ada ya? Ada setahu saya. Oke, sisanya mungkin D3 kali D3, ya? Nggak ada kebanyakan S1-nya. D3.
Oke, jadi termasuknya administrasi fiskal juga jurusan yang termasuk nggak banyak ya, jarang juga gitu, jarang ada di universitas. Kalau akuntansi kan mungkin setiap universitas itu pasti ada. Iya, pasaran. Pasaran. Nanti dimarahin anak akuntansi itu. Sebagai calon anak akuntansi yang gagal. Soalnya contoh ya, iya. Contoh anak akuntansi yang gagal. Oke, wah menarik banget nih. Nah, mungkin Kak, ada nggak closing statement yang pengen disampaikan sama adik-adiknya atau tips buat adik-adiknya yang mau menempuh pergalauan di kelas 12? Pokoknya tuh kalau lagi udah kelas 12 ya itu tuh galau milih jurusan atau PTN tuh emang wajar. Gitu, wajar. Cuman yang penting tuh kita tuh tahu diri maksudnya tahu kemampuan, tahu sadar diri gitu. Iya gitu Bu. Terus sama nggak memaksakan sih Bu. Realistis. Iya Bu. Soalnya kalau kita berekspektasi tapi ternyata emang nggak realistis kan pasti kan peluang buat dapetnya kan kecil ya. Itu malah takutnya bikin down gitu. Terus kalau down, kitanya nggak mau berjuang lagi, trauma gitu. Betul. Boleh tahu nggak pada saat SNMPTN Kak Bintang nilai rata-ratanya berapa? Rata-rata ya berapa ya? 89 sih. 89 untuk 6 mata pelajaran. Iya benar. 89. Iya Bu, 89. Administrasi Niaga UI ya. Itu gagal. Gagal Bu ya. Makanya gitu kan saya kan termasuk yang tinggi gitu ya Bu rata-rata. Terus gagasannya kecewa juga saya, cuman yang penting udah nggak terlalu apa ya? Berharap ya, cuman nggak berekspektasi yang tinggi banget gitu kayak pasti diterima, itu enggak sih. Kalau nggak salah Kak Bintang tuh ranking paralel IPS pertama ya? Iya pertama. Baru inget Ibu. Iya, tapi ternyata gagal di SNM gitu. Ya karena memang apa ya, takdir Allah tuh kita nggak ada yang tahu ya. Rezekian gitu kan. Mungkin rezeki di SNM Kak Bintang kurang beruntung walaupun ranking paralel IPS pertama gitu kan. Nilainya juga cukup tinggi gitu. Tapi ternyata alhamdulillah Allah kasih jalan, dikasih kemudahan untuk daftar SBM, terus lulus di UI ya, gitu dengan jurusan yang administrasi fiskal yang akhirnya sekarang jadi ibaratnya yang dicintai banget, jurusannya dicintai banget gitu kan. Mudah-mudahan nanti kedepannya ya apapun yang sekarang dijalanin gitu bisa jadi expert juga di bidangnya. Amin. Ya kan tadi kan Kak Bintang saya pengen menambah value biar nanti perusahaan atau instansi mana nyari saya Bu. Jadi bukan saya yang mencari pekerjaan gitu. Iya nggak? Iya Bu. Gitu. Wah, ini orang nih dicari nih, keren nih, pinter dan sebagainya gitu ya Kak ya. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi ya. Nanti yang nonton juga mungkin bisa terinspirasi dari cerita Kak Bintang. Jadi segala sesuatu kita boleh berambisi, tapi kita juga harus tetap mengukur kemampuan, mengukur diri kita sejauh mana sih kita mampu, realistis gitu, supaya nanti ketika kita udah berekspekt tinggi gitu ternyata tidak sesuai, ya setidaknya kita tidak terlalu gagal dan tidak terlalu jatuh sampai ketimbang tangga ya. Nggak sakit-sakit banget gitu artinya. Masih bisa bangkit gitu ya. Nah, mungkin buat kalian yang pengen tanya-tanya lagi nih tentang administrasi fiskal atau mungkin pengalaman Kak Bintang kuliah di UI dan sebagainya, kalian bisa nih follow di Instagram Kak Bintang apa Kak? @bintangpahlawan. @bintangpahlawan nih. Nanti gue tulis di sini ya. Nanti kalian follow, terus bisa DM langsung ke Kak Bintang. Kak, mau tanya dong bla 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 bla. Biasanya yang nanya malah dari jauh-jauh loh, Kak. Jauh-jauh gimana? Jauh-jauh. Jadi yang nonton kan gak cuma Indonesia doang, nggak cuma di Bekasi doang gitu. Jadi harus siap-siap tuh, Kak. Gitu. Nah, jadi nanti bisa langsung aja follow di @bintangpahlawan di Instagramnya. Kalau gitu mungkin untuk sharing kali ini cukup ya, Kak ya? Oh iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Untuk saat ini mungkin belum ada Bu. Belum ada. Nanti kita akan next session sharing is caring kalau Kak Bintang, Kak Mahbubi dan teman-teman yang lain udah pada kerja ya. Oh boleh banget Bu. Di kesempatan lain waktu yang kalian sudah sukses, sudah sesuai dengan ekspektasinya. Jadi kita membuktikan omongan kita saat ini. Ya nggak? Iya Bu. Ya, mudah-mudahan ya bisa terrealisasi semua. Ibu doakan semoga semua yang sedang menjalankan studinya, alumni SMA 14 lancar dan sukses semua dimanapun kalian berada. Gitu ya Kak ya. Oke, kalau gitu untuk sharing is caring kali ini kita sudahi dulu. Terima kasih Kak Bintang. Udah hadir nih sibuk-sibuk pada belajar mulu. Ya. Nah, untuk sharing is caring kali ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang tadi kita sampaikan. Jangan lupa Kak like, comment dan subscribe. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.